Halo semua, kami mahasiswa dari Universitas Katolik Dharma Candika Surabaya. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk menyelesaikan ujian tengah semester pada mata kuliah analisa laporan keuangan. Kita mulai dengan perkenalan dari masing-masing anggota kelompok kami. Halo, perkenalkan nama saya Sandika Marta Dewi, NPM 19100. Halo, perkenalkan nama saya Stasiani Claudia Bamut, NPM 19126003. Halo, perkenalkan nama saya Nata, nomor NPM 19 12 6010. Ini aja kali ya. Boleh. Oh iya, menurut kalian 3 materi yang menarik yang akan kita bahas itu apa aja ya? Gimana kalau analisa akuntansi? Ya, boleh tuh masuk juga. Menurutmu? Terus Gimana kalau analisa rasio? oh ya udah 2 ya. Samain deh. Yang common size itu juga masih nyambung. Jadi itu aja 3 ya. Oke. Udah deh. Materi itu ya. Ya. Kita kerjain sekarang ya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan analisis akuntansi. Yang kita ketahui bahwa analisis akuntansi merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, dikarenakan analisis akuntansi digunakan perusahaan untuk menentukan langkah tepat yang akan diambil perusahaan ke depannya. Selain untuk menentukan langkah perusahaan ke depannya, analisis akuntansi juga digunakan untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan perusahaan. Di sini juga ada tujuan analisis akuntansi bagi perusahaan. Kegiatan dalam analisis akuntansi dapat dilakukan dengan menentukan dan mengukur antara pos-pos yang ada di dalam laporan keuangan. Kemudian, analisis laporan keuangan juga dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan yang dimiliki dalam satu periode atau beberapa periode tertentu. Di sini saya akan menjelaskan beberapa analisis atau analisa di dalam PT Mitra Keluarga Karya Sehat. Di dalam aset yaitu kas dan setara kas mengalami kenaikan dikarenakan pelanggan atau pasien mengalami kenaikan dikarenakan era pandemi yang saat ini. Lalu ada aset dalam pihak berelasi mengalami kenaikan dikarenakan dalam era pandemi yang saat ini banyak pasien yang melakukan pembayaran secara asuransi atau BPJS. Dan di dalam persediaan mengalami kenaikan dikarenakan di dalam rumah sakit mengalami kenaikan dalam persediaan barang farmasi seperti obat, lalu ada injeksi atau suntik atau perlengkapan lainnya selama pandemi yang sangat ini meningkat. Selanjutnya ada analisa rasio. Analisa rasio itu merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan dari masing-masing pos yang terdapat di dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam periode tertentu. Manfaat analisis rasio yang pertama itu sebagai alat ukur untuk sehat atau tidaknya suatu perusahaan. Kemudian yang kedua, sebagai salah satu acuan investor dalam berinvestasi. Sekarang mari kita bahas satu persatu dari keempat macam analisa rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan satu perusahaan untuk melunasi semua kewajiban yang harus segera dipenuhi atau hutang jangka pendeknya. Dalam rasio likuiditas ini terdapat 3 rasio. Yang pertama, current ratio. Rumusnya ialah aktiva lancar dibagi utang lancar. Di sini kita ada contoh salah satu laporan keuangan dari PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk di tahun 2020, di mana aktiva lancarnya ialah 3.103.602.759.723 rupiah dan hutang lancarnya ialah 561.831.635.573 rupiah. Hasilnya ialah 5,45994028 atau bisa dibulatkan menjadi 5,5. Maka perusahaan ini dapat dikatakan baik karena current ratio-nya di atas 1.
Kemudian yang kedua ada quick ratio, di mana quick ratio ini merupakan perimbangan antara jumlah aktiva lancar dikurangi persediaan dengan jumlah hutang lancar. Maka rumusnya itu aktiva lancar dikurangi dengan persediaan, kemudian dibagi hutang lancar. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu ada cash ratio, di mana cash ratio ini membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Rumusnya ialah kas ditambah setara kas dibagi dengan hutang lancar. Yang kedua ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi. Nah, di sini di dalam rasio solvabilitas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada total debt to total asset ratio, atau bisa disebut dengan rasio hutang, di mana dia mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari hutang. Rumusnya ialah total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Kemudian yang kedua ada debt to equity ratio atau DER. Ini merupakan rasio imbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Jadi, bagi perusahaan itu, besarnya hutang tidak boleh melebihi jumlah modal sendiri. Dan rumusnya ialah total hutang dibagi modal dikali 100%. Saya akan menjelaskan tentang analisis common size. Common size terdiri dari common size vertikal dan juga analisis horizontal. Di analisa vertikal, kita dapat melakukan perbandingan pada tiap unsur laporan keuangan dengan total akun di dalam laporan keuangan tunggal. Bila di analisis keuangan horizontal, kita melihat persentase kenaikan dan penurunan yang terjadi pada laporan keuangan dengan melihat pada pos-pos laporan tahunan tahun sebelumnya. Rumusnya sendiri, vertikal yaitu komponen akun dibagi total akun dikalikan 100%. Di laporan horizontal dengan rumus EBT dibagi net sales dikalikan 100. Selanjutnya manfaat dari analisa common size, yakni mengetahui proporsi masing-masing akun dalam laporan keuangan terhadap common base-nya, dan memiliki gambaran mengenai kinerja keuangan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, kami ambil contoh perhitungan common size vertikal pada laporan laba rugi PT Mitra Keluarga di tahun 2020. Ambil saja akun beban usaha. Beban usaha dibagi dengan total pendapatan bersih dikali 100. Maka common size vertikal pada akun beban usaha yaitu 18,9704498%. Nah, itu tadi video edukasi tentang 3 topik yang kami pilih, yaitu analisa akuntansi, rasio, dan common size dalam analisa laporan keuangan dari kelompok kami. Semoga dapat tersampaikan dengan baik. Sekian dan terima kasih.